Belum? Nah. Oke. Wakalah ini dia itu bukan akad untuk komersil, bukan itu. Wakalah adalah akad bagaimana salah satu orang itu menolong orang lain. Bila-bila saya tak mampu untuk saya tak mampu untuk berbuat sendiri. Akhirnya saya meminta tolong orang untuk berbuat hal yang tidak mampu saya buat. Walaupun saya bisa membuatnya, tapi saya mempunyai pilihan untuk tidak membuatnya kan, tapi saya meminta tolong orang lain. Karena itu wakalah di sini adalah urusannya dengan tolong menolong antara sesama. Dia bukan akad untuk komersil. Bukan akad untuk komersil sekiranya yang menolong mendapat uang, bukan itu. Tapi kalau terjadi komersil, dia oke. Tapi namanya bukan wakalah, tapi mempunyai nama lain, al-wakalatu biju'lin. Ju'lin ini maknanya adalah uang. Wakalah dengan uang. Wakalah dengan uang. Dan hukumnya dia itu macam hukum al-ijarah. Macam hukum apa? Al-ijarah. Hukum biju'lin. Biju'lin ini macam ijarah. Karena sekiranya macam oke, lakukan ini nanti aku bayar. Itu kan macam Anda menyewa orang itu untuk berbuat hal kan. Oke, sila dibaca. Siapa? Nashwa. Wakalah. Al-wakalah lughatan at-tafwid. Makna tafwid ini pemberian kuasa. Pemberian kuasa. Yuqalu wakala amrahu ila fulanin ay fawwadahu ilaihi waqtafa bihi. Dalam bahasa Arab, wakala amrohu, dia mewakilkan perkaranya kepada orang lain, maknanya dia memberikan kuasa orang lain untuk melakukan hal itu dan hanya cukup itu saja. Waqtafa bihi, yaknanya waqtafa bitaukil waqtafa bihadza syakhs faqat. Jadi cukup dengan taukil ini dan cukup dengan orang satu ini saja. So dari sini Anda tahu bahwasanya yang namanya wakalah ini tidak ada hubungannya dengan uang yang dibayar orang yang mewakilkan kepada orang lain. Walaupun dia mewakilkan hal yang hubungannya dengan uang. Contohnya, tolong transferkan uang saya. So tengok. Transferkan uang saya. So hubungannya dengan uang kan. Akan tetapi dia tidak boleh untuk mengambil uang dari permintaan tolong itu. Kalau Anda meminta uang itu namanya bukan menolong, tapi mengahlong itu namanya. Wastilahan dan secara istilah, makna istilah di sini adalah istilahul fuqaha. Tengok apa perbedaan antara istilah dan syarat. Abbarabihi Ibnu Hajar wa Ramli nomor 2, sudah dibaca. Siapa? Nashwa. Abbarabihi Ibnu Hajar wa Ramli wa fil minhaj wa syar'an. Bukan wa fil minhaj, fil manhaj. Manhaj ini adalah ikhtisornya minhaj. Ini Minhajut Thalibin punyanya Nawawi. Diringkas oleh seorang ulama besar abad ke-10 Hijriah. Abad ke-10 ke-9 Hijriah. Namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Namanya Manhajut Tullab. Manhajut Tullab. Wa fil manhaj wa syar'an. Kata-kata apa perbedaan antara istilahan wa syar'an disebutkan di sini. Waqad farraqu bainal haqiqah istilahiyah wa syar'iyyah. Waqad farraqu ay al ulama wal ashab, bahwasanya ada dua perbedaan antara istilah dan syarat. Istilah itu adalah apa yang dibuat oleh para ulama di dalam fannya masing-masing. Seperti ketika wakalah itu apa? Secara fikih secara istilah ulama fikih, wakalah itu adalah seperti ini. Masalah istilah ulama politik berbeza lagi. Seperti di dalam kata-kata fa'il. Kata-kata fa'il itu menurut ulama nahwu adalah setiap isim marfu yang datang setelah fi'il. Itu namanya fa'il, setiap isim yang marfu datang setelah fi'il. Menurut ulama mutakalimin bukan itu fa'il itu. Fa'il itu adalah Allah. Karena para ulama mutakalimin mengatakan la fa'ila illallah. Berbeza karena makna fa'il di sini bukan makna fa'il secara lughah, akan tetapi secara istilah, dan istilah setiap fan itu berbeza. Oke. Terus syariat itu apa ya Habib? Syariat itu yang mana definisinya itu
diambil langsung daripada syari. Syari ini dua. Kalau tak Allah ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbeza, levelnya berbeza. Kalau syari ini tak mungkin salah dia. Kalau ulama ini masih ada possibility untuk salah. Jadi bila-bila Allah itu memberikan definisi atau Rasul itu memberikan definisi terhadap beberapa makna. Contohnya ketika ditanyakan apa itu kibir, apa itu sombong? Sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Itu Rasul sendiri yang cakap. Definisinya kibir apa? Batrul haq, menolak kebenaran. Dia tahu itu benar, dia tolak. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Itu namanya kibir. Itu tidak bisa kita katakan istilahan. Oh, ini adalah istilahnya ulama tasawuf, tidak. Itu adalah pure dan direct dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang yang benar mana? Apakah yang benar itu Ibn Hajar wa Romli ketika mendefinisikan wakalah itu sebagai tafwidu syaksin? Atau ini adalah definisi dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Rasul ketika mendefinisikan wakalah? Jelas ini bukan ibaratul Rasul. Orang kalau sudah sering tengok hadis, dia akan tahu ini bukan ibaratnya Rasul. Hadisnya Rasul tak macam ini. Terus kenapa? Suf tengok. Waqad farraqu bainal haqiqah al-istilahiyah wa syar'iyyah bi anna ma tuluqiya min kalami syari' fa huwa haqiqatun syar'iyyah. Apa yang diambil daripada kalamnya syari' wa wallah awi rasulihi namanya haqiqatun syar'iyyah, dan wa makana bi istilahi ahlil fan yusamma istilahiyah atau urfiyah. Dan apa yang daripada istilahnya ahlul fan, istilahnya fuqaha, maka dikatakan dia itu haqiqatun syar'iyyah atau urfiyah. Kemudian yang di sini dari mana? Apakah yang benar adalah pendapatnya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang mengatakan ini definisi syari', ataukah ini adalah pendapat Ibn Hajar war Romli yang cakap ini adalah istilahan? Jelas orang yang belajar fikih awal-awal pun tahu yang benar adalah kalau definisinya adalah Ibn Hajar war Romli. Akan tetapi tak mungkinlah kita tahu Syekhul Islam Zakaria tak paham itu. Tak mungkin itu. Ini kan masalah alif ba taknya ilmu fikih, contohnya macam itu. Terus kenapa kok sudah tahu ini bukan kalamnya Rasul, kenapa kok dikatakan syar'an? Apa katanya Ibn Qasim? Wa ajaba Ibnu Qasim bi annal fuqaha qad yutliquna syar'iyya majazan ala ma waqa'a fi kalamil fuqaha. Karena fuqaha itu bila-bila boleh jadi mengatakan syar'an itu maknanya bukan syar'an, tapi istilahan apa yang diambil daripada kalamnya fuqaha. Karena fuqaha lah yang menafsirkan dan mengerti kalam syari'. Walaupun bukan fuqaha yang mensyariatkan, tapi fuqaha lah yang membentangkan. Karena Rasul cuma cakap hal-hal yang global, yang membentangkan adalah fuqaha. Karena fuqaha itu membentangkan, maka dianggap perkataannya fuqaha itu adalah syari', perkataan syari'. Itu saja sebenarnya. Ini penting sekali perbedaan antara istilahan dan syar'an. Urfiyah juga sama. Urfiyah itu dengan istilahan sama. Wastilahan yang namanya wakalah itu adalah tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu. Tafwid itu adalah pemberian kuasa seseorang ma lahu fi'luhu terhadap apa-apa yang dia boleh perbuat, mimma yakbalun niyabata, dari apa-apa yang menerima an-niyabah. Beberapa perbuatan boleh menerima niyabah, beberapa perbuatan tak boleh. Macam sholat itu tak boleh sholat itu. Tolong saya wakilkan Anda untuk sholat. Alamak, kalau macam itu. Kejap lagi akan ada company hanya menyewakan orang nak sholat. Loh, betul apa tak? Kalau sholat boleh di apa namanya? Diwakilkan. Boleh diupah, boleh diwakilkan. Kalau ada orang semacam itu, esok semua kan buat company. Tak boleh, ibadah tidak boleh diwakilkan. Ada beberapa perbuatan yang boleh diwakilkan, ada beberapa perbuatan yang tidak boleh diwakilkan. Wakalah itu hanya pemberian kuasa terhadap hal-hal yang boleh diwakilkan sahaja. Suf aisyar'an wal murad biha ma laisa ibadah. Yang murad yang boleh diwakilkan adalah segala hal selain ibadah. Ibadah pun tidak semua hal yang tidak boleh diwakilkan. Ada beberapa ibadah yang boleh diwakilkan, diantaranya haji. Itu pun dengan syarat tertentu.
sakit atau apa. Begitu pula pembagian zakat, bukan zakatnya, pembagiannya. Zakatnya dari saya, Ustadz Zaman tolong bagikan zakat. Karena itu kan ada yang namanya di Indonesia ada yang namanya BAZIS, Badan Zakat Amil Infak Sodakoh. Di Malaysia ada apa? Seperti namanya. Apa namanya? Sepungutan zakat. Nah, Sepungutan zakat. Pusat Pungutan Zakat. Indonesia BAZIS. Ba, B Badan, A Amil, Z Zakat, I Infak, S Sodakoh. BAZIS, Badan Amil Zakat Infak Sodakoh. Loh, kan bukan mereka yang mengeluarkan zakat, mereka hanya membagikan zakat karena mereka lebih mengetahui mana yang berhak, mana yang tak berhak. Kita kan kadang kerja mengajar, kita kan tak tahu, mungkin tetangga pun kita tak tahu berhak atau tak berhak. Karena kita tidak tahu, daripada nanti zakat ini akan diambil oleh orang yang tak berhak, kita letakkan di BAZIS tadi itu, ila ghairihi bisirah, kepada selain dirinya dengan sirah, la liyaf'alahu ba'da mautihi. Wakalah ini harus ketika dia hidup, ketika dia sudah mati akan berganti, bukan namanya wakaf, tapi namanya iso. Namanya iso, bukan wasiat, ada lagi lainnya. Dia bukan wasiat, tapi iso. Kalau wasiatkan harta, iso ini kuasa. Tolong rawat anak saya, itu bukan wasiat. Kalau saya meninggal, ini harta saya, tolong harta ini, anak saya masih kecil-kecil, ini bukan harta Anda. Tolong Anda rawat anak saya dengan harta yang saya tinggalkan. Macam Imam Ghazali, ayahnya Imam Ghazali menitipkan Imam Ghazali dan adiknya kepada kawannya. Ketika saya meninggal, tolong rawat anak saya. Tolong rawat anak saya dengan harta yang saya berikan kepada Anda. Itu namanya iso. Berbeza dengan wasiat. Kalau wasiat itu harta. Banyak orang itu saya sering. Coba Juga macam mana? Apa namanya? Iso ini tidak. Iso ini nanti akan ada bab di sini. Tapi intinya iso itu adalah perbuatan yang berhubungan dengan merawat anak. Ada itu macam ini. Itu banyak tuh. Dulu ayah Anda ketika mati, dia nak berwasiat untuk menikahkan salah satu anaknya dengan anak saya. Itu lawasiat wala iso. Itu mungkin booster saja ya. Itu mungkin booster saja. So banyak seperti itu. Jadi mungkin dia nak menikahkan anaknya dengan apa? Dengan seseorang, terus dulu ayah Anda ingin saya dan dia itu berbesan apa? Berbesan. Loh, bila ada orang akhirnya menikah dengan wanita itu dengan dalil dia teringat itu adalah wajib. Tak wajib. Itu bukan wasiat karena itu bukan harta dan itu bukan iso. Iso itu bukan itu. Iso itu adalah sebuah kuasa untuk memanage harta. Atau mengatakan, bila-bila kan ada orang, saya punya hutang di fulana. Tak ada yang tahu hutang saya ini berapa. Saya cakap kepada kawan saya, Suf, tolong, kalau saya meninggal, harta saya segini, hutang saya segini. Tolong bayarkan hutang-hutang saya. Itu yang namanya iso. Bukan wasiat, Suf. Wasiat ada lagi berbeza. Cuma orang sering tertukar. Oke. Kalau iso ini, kalau hal seperti itu, pemberian kuasa sebelum mati, namanya wakalah. Setelah meninggal namanya iso. Arkanul wakalah arba'atun. Rukun-rukun wakalah ada 4. Muwakilun, orang yang mewakilkan. Wakilun, orang yang diwakilkan. Muwakkalun fihi adalah hal yang diwakilkan. Sigoh. Sigoh ini adalah sigoh dalam ijab wa qabul. Syartul muwakil sudah dibaca. Syartul muwakil sihhatu mubasyaratihi muwakkalan
Syaratul muwakkil, siapa saja, apa saja yang disyaratkan terhadap muwakkil? Yang disyaratkan terhadap muwakkil adalah sihhatu mubasyaratihi al-muwakkal fihi. Maknanya saya mewakilkan kepada Ustadz Zaman. Saya ini muwakil, Ustadz Zaman ini adalah wakil. Apa yang saya bolehkan untuk saya wakilkan adalah hal yang boleh saya lakukan secara independen. Apa yang boleh saya lakukan, boleh saya wakilkan. Secara lebih spesifik lagi, setiap hal yang boleh saya lakukan secara direct, boleh saya wakilkan. Maknanya, yang tidak boleh saya lakukan secara direct, tidak boleh saya wakilkan, jelas. Sof, tengok. Karena itu kata-kata malahu fi'luhu. Sof. Apa yang boleh dia buat? Maknanya dia tidak boleh mewakilkan hal yang tidak boleh dia buat. Tapi semua mempunyai exception. Baca exceptionnya. Wa huwa tasarruf al-ma'dun fihi nomor 5 Nashwa. Wa hadza fil ghalib. Ini cuma majority saja sebenarnya. Tapi tidak semua harus seperti itu. Ada beberapa exception. Hal yang boleh Anda lakukan tidak boleh Anda wakilkan, dan ada hal yang tidak boleh Anda lakukan, boleh jadi Anda boleh wakilkan. Ada exceptionnya. Wa illa faqad istuthniya minhu masail mantuqan wa mafhuman. Ada beberapa masalah yang diistitsnakan mantuqan. Mantuqan ini setiap yang boleh dilakukan secara direct boleh diwakilkan, itu ada exception. Bila-bila boleh Anda lakukan tapi tidak boleh Anda wakilkan. Mafhuman maknanya yang tidak boleh Anda lakukan, tidak boleh Anda wakilkan, itu pun ada exception. Boleh jadi ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan sendiri, tapi boleh Anda wakilkan. Apa contohnya? Faminal awal al-dhafir. Al-dhafir biar gitu macam ini. Saya punya, Ustadz Zaman punya hutang kepada saya 10.000 ringgit. Saya tahu, tapi saya tidak boleh membuktikan. Ustadz Zaman pun tahu kalau dia punya hutang kepada saya, tapi dia tak nak bayar karena tidak ada bukti. Akhirnya saya diperbolehkan secara syariat untuk masuk rumah Ustadz Zaman dan ambil hartanya. Itu namanya babu dhafar. Di sini tak ada, di Minhaj ada babu dhafar. Kayak pencuri. Hah? Di sini pernah ya. Itu namanya ad-dhafar. Lah, dhafar dia itu bukan mencuri. Kenapa? Karena Ustadz Abdurrahman Ustadz Zaman ini, dia ini berhutang kepada saya, tapi dia tak nak bayar. Saya cuma ingin ambil hak saya. Masalahnya, kalau saya tertangkap, saya dianggap mencuri. Karena tidak ada bukti bahwasanya Ustadz Zaman berhutang kepada saya. Oke lah, saya kan boleh dhafar. Saya boleh tak mewakilkan Dini, tolong ambilkan uang saya ini, curikan uang saya di Ustadz Zaman. Boleh tak macam itu? Tak boleh. Boleh saya sendiri, tapi saya tidak boleh mewakilkan. Wa minatsani al-a'ma yuwakkilu fi tasarrufin wa in lam tashih muqas. Begitu pula orang buta. Orang buta boleh untuk memberi kuasa walaupun dia tidak boleh untuk berdagang, berjual beli. Litururah, darurat. Karena kalau orang buta tak boleh membeli, tak boleh memberi kuasa, macam mana dia nak hidup nanti? Wal muhrim yuwakkilu halalan fin nikah ba'dat tahallul. Jadi macam ini. Muhrim tidak boleh menikah, masih muhrim dalam haji. Dalam haji dia tak boleh menikah, namanya juga masih muhrim. Tapi dia mewakilkan orang lain. Nanti kalau saya sudah halal, tolong nikahkan saya. Walaupun ketika dia mewakilkan masih dalam keadaan ihram, tapi menikahnya setelah dalam keadaan halal. Boleh tak apa-apa. Boleh tak apa? Tak apa.
Bukan menikahnya dalam keadaan ihram, Suf. Mewakilkannya. Mewakilkan saya ke Ustaz Zaman. Nanti kalau saya, jangan saya, orang lain, Ustaz Dini contohnya, Ustaz Ustaz Zaman, saya sedang ihram. Nanti tolong saya wakilkan kepada Anda, kalau saya sudah halal dan Anda di Malaysia, kekasih saya di Malaysia, tolong nikahkan saya dengan kekasih saya. Akhirnya nanti Ustaz Zaman, qabiltu nikahaha niabatan an dini. So, tengok. Dininya di mana? Di Mekah. Baru tahalul Sani. Jadi sekarang cekrek, saya sudah tahalul. Qabiltu nikahaha. Boleh tak apa-apa. Bukan menikahnya di dalam ihram, tapi mewakilkan untuk menikah. Syurutul wakili itsnan. Syurut wakil ada 2. Sihhatu mubasyaratihi tasarrufal ma'dzuna fihi li nafsihi wa ta'yinihi. Syarat untuk menjadi wakil yaitu Ustaz Zaman. Saya mewakil Ustaz Zaman apa? Wakil. Wakil pun harus boleh untuk berbuat apa yang saya wakilkan kepada dia secara direct. Percuma kalau saya boleh, saya mewakilkan kepada Ustaz Zaman, dia tak boleh buat itu. Percuma kan? Contohnya kalau ada, saya wakilkan perempuan untuk membersihkan masjid dalam keadaan haid dia. Kan tak akan mungkin. Saya boleh buat karena saya laki-laki, tapi perempuan ini tak boleh buat. Percuma kan? Tak sah. Fala yasihhu tawakkulu sabiyyin wa majnunin wa mughma alaihi. Maka tidak sah penerimaan kuasa daripada sobi, orang gila dan orang yang pingsan. Macam mana ada anak kecil, saya wakilkan Anda untuk jual beli kereta. Loh, Anda sah, tapi anak kecil ini tak sah. Orang gila, saya wakilkan Anda untuk food. Boleh tak? Untuk food. Orang gila macam mana nak food? Wa mughma alaihi, orang pingsan. Macam mana? Wala tawakkulu imra'atin fi nikahin. Wanita saya wakilkan. Saya wakilkan ke perempuan, Anda untuk menikahkan saya. Loh, macam mana? Wanita tak sah menikah. Boleh wanita cakap, qabiltu nikaha. Tak akan boleh kan, yang menikahkan wanita adalah walinya kan. Perempuan tidak boleh menikah. Madhab Syafi'i, madhab yang Hanafi boleh. Syafi'i tak boleh. Selama wanita tidak boleh menikah sendiri, maknanya dia tidak boleh untuk menerima kuasa orang lain untuk menikah. Dia tustatsna hadhihi min haitsu innaha tatawakkal fi talaqi ghairiha. Jadi, wallahu a'lam, mungkin ada suami atau apa laki-laki, dia cakap kepada perempuan, tolong saya wakilkan kepada Anda, laki-laki ini cakap, untuk menceraikan istri saya. So, dia tidak menceraikan, dia hanya memberi kuasa ke wanita ini untuk menceraikan ghairiha, selain dia. Selain dia sendiri. So, dia tidak menceraikan dirinya sendiri. Dia menceraikan orang lain. Apalagi kalau ini ada kisah dengan mewakilinya. Oh, apa kesempatan. Kesempatan. Jadi yang gugat itunya Apa? yang gugat yang dikasih wakilnya. Tak. Hanya diberi kuasa saja. Loh, perceraian kan hanya pelafatan kalimat tolak dari suami kan. Suaminya tak nak untuk menunjukkan keseriusan cintanya dia kepada wanita ini. Biarkan, Sof, tengok, yang mentalak istri saya Anda. Ini kan dia jatuh cinta dengan wanita ini. Dia cakap, wanita ini saya tak nak menjadi istri yang kedua, saya hanya yang pertama. Oke, tak apa, saya serahkan. Sof, tengok, akhirnya wanita ini hanya mempunyai hak untuk mentolak selainnya. Dia tidak menikah. Di dalam menikah, dia mempunyai satu masalah, katanya para fuqaha al-lumut. Tolong
wakilkan untuk mewakilkan orang lain untuk menikahkan saya. Ada wanita, saya cakap ke wanita itu, tolong cari wakil, saya wakilkan Anda untuk mewakilkan nikah saya. Bukan untuk menikahkan saya, mewakilkan. Ya tengok, bertemu Ustaz Zaman. Wakal tuka fitazwiji Ali Bagir. Tengok. Jadi bukan wanita ini yang menikahkan saya, tapi dia hanya mencari wakil. Hanya itu saja, surah. Tak ada lagi yang lain. Tak sebut sini. Tak ada sih. Itu madkur di dalam kitab Hawashi madkur masalah. Wasobiyul makmun fil idin. Sobi al makmun, anak kecil yang makmun. Makmun ini terpercaya tidak pernah berbohong. Dia boleh untuk diberi wakil untuk dukhuliddan. Ayahnya tanya kepada ayahnya cakap kepada anak kecil ini, wahai anak kecil, wahai anakku yang masih kecil umur 9 tahun, 10 tahun, masih kecil dia, belum balik. Kalau ada orang ketok-ketok pintu, silakan buka rumah. Tengok. Dia boleh untuk memberi masuk orang, memberi izin orang masuk. Dia Hadramut macam itu. Kalau ada orang ketok-ketok pintu, yang keluar anak kecil. Bukan orang besar. Saya punya saudara dia Hadramut, saya ketok-ketok dari belakang masih ada anak kecil perempuan gitu. Cakap, men. Men ini siapa? Man. Malah Hadramut cakapnya men. Men. Ali, ayo. Anak kecil. Anak kecil yang tidak pernah berbohong. Ada anak kecil syaitan. Ada anak kecil syaitan. Benar syaitan. Anak kecil syaitan itu tidak boleh. Malah anak al-makmun ini lam yujarrab alaihi kadhib. Dia tidak pernah bohong. Ada anak kecil ini bohong. Lam yujarrab alaihi kadhib wa isolil hadiyah fayatawakkal fi dzalik. Itu juga dia boleh menyuruh anak kecil yang tidak pernah berbohong untuk menyampaikan hadiah. Tolong ini berikan kepada Ustaz Zaman hadiah. Tiba-tiba ketuk pintu rumah Ustaz Zaman, ada anak kecil bawa emas 20 kilo. Apa? Hadiah. Loh, boleh tak macam itu? Boleh. Kenapa? Untuk mengisol hadiah saja. Jadi anak kecil ini yang tidak pernah berbohong hanya mempunyai dua exception saja. Apa? Untuk izin masuk rumah dan untuk menyampaikan hadiah saja. Ya hadiah kan jarang kan, yang 20 kg emas. Mungkin hadiah cake atau mungkin masakan. Siapa kawan ini, oh istri saya memasak, setengah saya. Biasa saya dengan ada kawan saya Habib Ahmad, rumah dekat, biasanya kalau istrinya memasak, anaknya kecil mengantar, ini dari abah, kasih masakan. Itu biasa macam itu. Kenapa? Anak kecil itu lam yujarrab alaihi kadhib, tidak pernah berbohong. Tapi bila-bila boleh tak tiba-tiba ada anak tiba-tiba mengasuh, ini buat Anda. Apa ini? Ini bukan punya Anda sampai Anda memberikan kepada saya. Cuma dia cakap tak, ini adalah perintah dari abah, diberikan kepada Anda. Itu tak apa-apa. Karena itu apa? Isolul hadiah. Hanya menyampaikan hadiah. Maknanya yang memberikan bukan anak kecil ini. Anak kecil ini hanya sebagai tukang pos. Postman saja. Ini saya cakap dia tukang pos. Benar, dia hanya postman saja. Bukan dia yang mempunyai masakan itu, tapi orang tuanya. Wa ta'yinuhu. Ta'yin ini maknanya wakilnya ini harus muayyan tertentu. Falau qala li itsnaini wakaltu ahadakuma lam yasih. Ada dua orang, satunya Naswa, satunya Rosikoh, saya cakap wakaltu ahadakuma. Siapa? Nanti gadut saya. Boleh macam itu. Harus ditentukan anti atau anti. Naam, idh qala wakaltuka fi kadza wa kulli muslimin, macam itu. Wakaltuka ya Ustaz Zaman fi bai', untuk menjual, contohnya menjual handphoneku wa kullu muslim. Berarti semua pun boleh
menjual kullah muslim ini siapa? Boleh. Kenapa? Karena kullah muslim ini hanya atof dari sesuatu yang muayyan. Wakal tuka wa kullah muslim. Kullah muslim itu kan hanya atof untuk K kan? Suf tengok. Wa in qala wakal tuka fi kada wa kullah muslimin sahha inda Syekhul Islam. Syekhul Islam ini Zakaria Al-Ansari. Wa Ramli wal Khatib wa khalafahum fit tuhfah. Ibn Hajar tak boleh, karena nanti boleh-boleh jadi ada orang namanya Dini jual handphone saya tanpa izin saya. Secara lafaz sah-sah saja. Karena saya melafatkan wakal tuka anta wa kullah muslim. Anda pun juga boleh, Anda juga muslim kan? Yakni ada dalam sifatnya muslim laki-laki ya bebas. Maknanya yang ada di dalam dirinya Islam. Karena itu yang namanya wakil harus muayyan. Muayyan ini spesifik. Dia tidak boleh tak spesifik. Ayo, syartul muwakkal fi. شروط المؤكد فيه ثلاثة أن يملك المؤكد وجهه وأن يكون قابلا للنيابة وأن يكون معلوما ولو بوجه. Syartul muwakkal fi, muwakkal fihi ini adalah hal-hal yang diwakilkan. Dia hal yang diwakilkan. Ini kan sudah muwakil, sudah wakil, sudah. Sekarang benda apa, hal apa yang boleh diwakilkan? Yang pertama, hal itu harus yamlikuhul muwakil. Yamlikuhul yamlikuhul muwakil. Maknanya muwakil harus memilikinya. Memiliki apa? Apakah memiliki bendanya? Tidak. Muwakil harus memiliki kuasa terhadap benda itu. Tengok nomor 3, Suf, yang melikut tasarruf fihi. Makna tasarruf, dia memiliki kuasa untuk bertransaksi di dalamnya bi an yasihha minhu wa yakdir ala insya'ihi. Sekiranya dia itu sah untuk bertasarruf daripadanya dan dia mampu untuk memulai tasarruf. Sawa'un kana bimilkin lil ain aw wil wilayah. Adapun memiliki itu Anda boleh bertransaksi mungkin dengan cara Anda memiliki benda itu atau Anda memiliki kuasa. Karena Anda menjual atau membeli atau memiliki kuasa, bukan harus Anda memiliki bendanya. Mungkin Anda menerima kuasa dari orang lain. Contohnya benda ini milik anak kecil, Anda guardiannya. Anda hanya memiliki kuasa terhadap benda ini walaupun Anda tidak memilikinya. Kalau Anda memiliki kuasa terhadap benda ini, cukup Anda diperbolehkan untuk mewakilkan hal itu kepada orang lain walaupun Anda tidak memiliki benda ini. Oke. Sebenarnya yang diwakilkan boleh mewakilkan lagi. Boleh. Selama ada kesepakatan di sini. Boleh saja. Fala yasihut tawqil fi ma la yamlikuhu. Maka tidak sah pemberian kuasa di hal-hal yang tidak dia miliki atau yang akan dia miliki. Karena yang akan dimiliki itu tidak dimiliki. Masih akan kok. Akan tuh mungkin jadi kejap lagi mati Anda. Kan masih akan kan? Akan tuh masih belum tentu Anda miliki, masih akan kok. Yang tidak Anda miliki tidak sah, begitu pula yang akan Anda miliki. Katolaki mansayan kihuha illa tabaan. Seperti menceraikan wanita yang ingin dia nikahi, yang akan dia nikahi. Wong menikah saja belum kok, sudah nak diceraikan. Karena yang namanya bercerai itu kan setelah menikah. Z ini cakap kepada kekasihnya, kalau saya menikahi wanita selain kamu, kamu yang ceraikan. So, tengok, tak sah itu. Loh, kenapa dia cakap? Biar dia senang saja. Biar dia senang saja, kita tipu-tipu saja ya. Biar dia senang. Dia cuma cakap semacam itu saja. Dia cuma cakap semacam itu.
Loh, dia cakap, oh iya benar. Setelah ternyata Z ini menikah 2-3. Istri yang pertama cakap, oh saya nak ceraikan kedua yang ketiga. Tak akan sah. Karena Z masih belum menikahi. Z masih belum memiliki talak. Bagaimana nak? Menceraikan. Watolaku masa man sayankihuha illa tabaan, kecuali tabaan. Tabaan boleh. Z ini cakap kepada wanita lain atau kepada laki-laki lain, tolong ceraikan istriku dan siapapun yang hendak aku nikahi. Siapapun yang hendak aku nikahi ini atof terhadap istrinya. Boleh-boleh saja, seperti wakaltuka fi kadza wa kullu muslimin. Sesuatu yang tak sah jika diatofkan ke sesuatu yang sah, sah. Berbeza dengan sebaliknya. Ini kaidah ini Anda ingat-ingat, karena bila-bila di kitab yang besar ini berguna. Karena khilaf-khilaf dalam kitab-kitab yang besar akan berputar dalam hal-hal semacam ini. Maka, kalau wakalah di hal yang tak sah, tapi dia itu atof terhadap hal yang sah, jadi sah. Karena itu kan, fayasihhu taukil bi bai'i ma la yamlikuhu tab'an bil mamluk. Maka dia sah untuk mewakilkan, memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual hal-hal yang tidak dia punyai sebagai atof terhadap hal yang dia punyai. Ustaz Zaman, tolong jualkan handphone saya dan kereta yang nak saya beli. Tengok. Loh, yang kereta yang nak saya beli, saya punya tak? Tak punya. Tapi itu sah. Kenapa? Karena kereta yang nak saya beli atfan terhadap handphone yang saya. Nanti ini akan berguna di sebuah bab. Banyak sekali ini. Ini aplikasinya banyak sekali dalam kisah ini. Ada nanti, atof. Apa tadi? Ada bab namanya tafriqus shafaqah. Di dalam minhaj ada bab namanya tafriqus shafaqah. Itu ada bab yang sedikit penat sedikit, tapi ya madar ala hada. Madarnya ala hada. Atof hal yasehu. Contohnya macam ini. Bituka khamran wa khallan bi alfi dinar. Saya menjual kepadamu arak dan juga 1000 dinar. Sah apa tak? Hah? Tak sah. Kenapa? Ayo. Karena nanti kalau sah, bituka khallan wa khamran bi alfi dinar. Saya jual satu arak, botol arak dan satu botol cuka dengan 1000 dinar. Kalau itu sah, nanti 1000 dinar ini dibagi berapa? Karena harga arak tak sama dengan harga cuka. Kalau tak sama, berapa harganya? Apakah arak punya harga? Itu haram. Macam mana punya harga? Oke, kalau tak punya harga macam mana? Ada bab yang sedikit pelik dalam fikih namanya bab tafriqus shafaqah. Ada 3 atau 4 macam, tapi beberapa masalah madarnya ke itu. Madarnya kemana namanya? Ke atof. Apakah ma'tufnya itu ma'tuf alaihi, ma'tuf wal ma'tuf alaihi, apakah ma'tuf alaihinya ini sahih? Kalau sahih dia sahih, kalau tak sahih dia tak sahih. Wala yustaratu munasabatuhu limadhuihi. Walaupun tidak sejenis ma'tuf dan ma'tuf alaihinya. Maknanya kalau ma'tufnya beli, ma'tuf alaihinya juga beli, macam itu. Tengok. Falau wakalahu fi bai'i abdihi wa tolaki. Satunya jual beli, satunya bercerai. Tengok. Sah.
Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan munasabah. Munasabah ini satu jenis. Yang penting satunya sah, satunya tak sah. Walaupun tak sejenis. So, tengok. Karena itu kan yang pertama, fi bai abdihi sahih. Tolaku man sayankihuha tak sah. Karena dia menikah saja belum sudah nak bercerai. Macam mana? Tak akan sah. Tapi karena yang tak sah itu maktuh ke sesuatu yang sah, jadi sah. Walaupun tak sejenis. Satunya cerai, satunya jual beli. Sah, sah. Ini hanya sebagai masalah ini lebih dalam daripada apa yang Anda kira, Wah, ini lebih dalam. Ini hanya, saya bilang, ini hanya poin-poin penting saja di dalam fikih muamalah. Tapi inti daripada fikih muamalah jauh lebih dalam daripada ini kitab-kitab yang lebih tinggi macam Minhaj, macam ini. Anda ketika baca akan takjub. Wow, yakni ternyata apa yang sudah kita praktisikan, Imam Nawawi sudah tahu, sudah jawab semua. An yamlikuhul muwakkil wa an yakuna qabilan lin niyabah, dan harus benda ini qabil lin niyabah. Fala ya, boleh untuk diwakilkan maknanya benda ini. Fala yasihu taukil fil iqrar, maka tidak diperbolehkan untuk taukil itu di ikrar, mengaku. Oh, tolong ya. Siapa namanya? Natasha. Tolong mengaku ke Zaman. Tolong, kalau saya punya hutang ke Zaman 10.000 ringgit, tolong Anda yang mengaku. So, tengok. Hah? Loh, Anda, bukan dia yang mengaku. Cakap Habib Ali Bagir mengaku kepada Anda bahwasanya dia utang. Bukan saya suruh mengaku Anda. Itu namanya bukan mewakilkan, tapi saya memaksa, itu namanya. Bukan. Tolong cakap ke Zaman. Kalau saya, kalau saya mempunyai hutang kepada dia 10.000 ringgit, tak sah itu. Karena mengaku tidak boleh diwakilkan. Pengakuan apa? Dibilang confess ya. Confession. Tidak boleh diwakilkan. Tapi ketika saya mengatakan kepada Natasha, tolong mengaku ke Zaman untuk saya mempunyai hutang 10.000 ringgit. Perwakilan saya tidak akan sah. Tapi akan sah confess saya. Dengan saya mengatakan seperti itu kepada Natasha, saya dianggap mengaku kepada Zaman 10.000 ringgit. Walaupun saya mengakunya di hadapan Natasha, bukan di hadapan Zaman. Tengok. Paham, Zadila? Mana yang Natasha boleh jadi saksi? Pengakuannya itu sah, tapi perwakilannya enggak. Ayo, harus dibedakan antara perwakilan dan Berkuat. fala yasihu taukil fil ikrar lakinnahu yakunu mukirran bihi. Tapi dia dengan mewakilkan di dalam ikrar, dia jadi mukir. Pengakuan ini akan kita baca yang akan datang babul ikrar. Ini kita baca lagi. Subhanallah ya, ketika kita baca apa? Baca syarikah, ada tentang wakalah. Ketika wakalah tentang ulama tahu. Ini ada semacam motivasi, kejap lagi sabar. Esok-esok kita baca. Memang macam itu. Anda sekarang kalau di tesis PhD, setiap bab itu yang sempurna. Oh, bab 1 tentang apa gitu ya. Bab 2 di akhir satr dari bab 1, dan masalah ini akan kita bahas di fasal setelahnya. Tunggu. Macam itu. Jadi yang membaca itu akan mempunyai, oh, jadi kejap lagi ya, penasaran. Semacam itu. Anda jika tengok anime sama macam itu. Ketika sudah bagus-bagus, to be continue. Alamak. Semacam itu. Subhanallah. Itu bukan hanya mereka-mereka yang tahu. Ulama pun sudah tahu macam itu. Subhanallah. Saya ketika PhD macam itu. Ketika ada fasal, ada bab, di akhir bab, wa hadza mimma sanabhasuhu fil faslil ati. Oh, jadi fasal ati ya. Jadi yang membaca itu macam termotivate untuk membaca fasal setelahnya.
Wala fil ibadah kasolah illa fi nusukin, dan tidak boleh untuk ikrar untuk taukil di dalam ibadah seperti sholat kecuali dalam nusuk. Nusuk itu adalah haji. Wadaf inahwi zakatin kakafarah wadabhin wanahwi wadabhin nahwi udhiyatin, hanya membagikan zakat, dafu zakat, tolong ini zakat. Begitu pula bukan hanya zakat saja, udhiyah, kurban, saya menyembelih kurban, saya bagi-bagi, tolong bagikan daging-daging kurban. Di sini kurban juga. Wala fi syahadatin wala fi yamin, dan tidak boleh untuk wakil di dalam bersaksi. Begitu pula bersumpah. Jadi ada apa itu yamin? Yamin itu ada banyak, ada yaminul takmilah, yaminul mardudah, ada lagi namanya yamin takmilah, yamin mardudah. Ada beberapa yamin, ada 4 apa 3 di bab syahadah, nanti ini semua akan ada. Wa yasihhu fi kulli aqdin, dan diperbolehkan wakalah itu di setiap akad seperti bai, hibah, wa fasakh, dan fasakh wa ka iqalah. Nanti ada fasakh, ada iqalah. Fasakh itu gohri. Makna gohri itu ketika orang menfasakh, Anda setuju tak nak setuju, tak ada urusan. Tapi iqalah harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Itu namanya iqalah. Waradi bi aibin wa qabdin wa ibad wa khusumah wa jawab. Semua hal ini diperbolehkan wakalah di sana. Wa an yakuna makluman walau biwajhin, dan disyaratkan pula yang namanya wakalah ini harus maklum. Makna maklum ini harus tahu apa yang nak diwakalahkan ini apa. Saya wakalkan kepada Anda semua hal saya. Apa itu semua hal Anda? Nanti utang-utang pula apa ini? Semua hal saya. Iya, gaduh dengan istri, gaduh dengan semua anak kepada saya juga. Nah, Anda kena spesifik. Apa itu? Coba tengok. Kawakal tuka fi bai'i amwali. Aku wakilkan kepada kamu untuk menjual semua hartaku. Tidak harus diketahui secara spesifik, benar tak? Min wajah, spesifik dalam beberapa segi saja, dari beberapa sudut pandang. So, tengok. Seperti aku mewakilkan kepadamu di dalam menjual semua hartaku, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada segi yang maklum, yang diketahui. Apa? Khususu kaunihi malan. Karena dia mewakilkan kepada Anda hanya menjual hartanya saja. Selain harta tidak boleh. Cukup Anda mengetahui segi harta, Anda sudah. Fal wajhul majhul anwaul mal. Harta apa? Harta banyak, ada rumah, ada kereta, ada motosikal. Mana yang boleh saya jual? Semuanya. Yang penting harta. Selain harta tak boleh. Selain harta tak boleh. Wala fi nahwi kulli umuri. La fi nahwi kulli umuri. Tak boleh. Saya wakilkan kepada Anda semua hal saya. Apa tuh semua hal saya? Semua hal, nanti perbomohan pula Anda wakilkan pada saya itu. Anda kena spesifikkan apa kulli umuri ini. Wa kulli qalilin wa katsir, sama, sedikit banyak apapun. Kulli qalil wa katsir ini sedikit banyak. Perkara saya yang sedikit dan banyak saya wakilkan kepada Anda. Nanti saya berak juga Anda kepada saya. Tak yang saya berak, Anda yang berak nanti. Tak boleh macam itu. Wa in kana tabi'an lil muayyan, walaupun dia itu tabi' lil muayyan. So, yang tadi itu yang tak sah, kalau dia itu menjadi maktuf kepada yang sah, boleh kan? Di sini tak boleh. Tapi jelas ada khilafnya. Pasti ada khilaf. Tengok ini. Kama fit tuhfah wan nihayah wal iqna khilafan. Seperti di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj wa Nihayatul Muhtaj wa Iqna, punyanya Khatib Asy-Syurbini, Syarah Abi Syuja, khilafan lil Fath. Berbeza pendapat dengan Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Jawad. Kenapa? Karena kaidah setiap hal yang tidak sah tapi diatofkan kepada hal yang sah jadi sah. Ibn Hajar dalam satu kitab juga lain, satu kitab
Suf tengok macam ini. Mungkin di dalam permasalahan ini tak sah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang spesial. Ada sebab lain. Ada sebab lain. Bukan masalah hal ini tak sah, tapi ada sebab lain yang menjadikan hal ini tak sah di permasalahan ini. Pasti itu ada. Pasti itu ada. Kalau orang-orang fikihnya cakap lima'nan akhor, dengan makna yang lain, dengan sebab yang lain. Sila syurutu sighatil wakalah. شروط صيغة الوكالة ثلاثة: لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضا، وعدم رد من الآخر، وعدم التأويل. Syarat sighatil wakalah ada 3. Yang pertama adalah lafaz daripada muwakil dan wakil yushiru birridha. Ada wakilnya, namanya wakil ya mungkin yaitu takna hal ini diwakilkan. Harus ada lafaz dari muwakil ini menunjukkan kerelaannya hal ini yang spesifik untuk dia mau diperbuat oleh Ustaz Zaman. Begitu pula Ustaz Zaman pun harus menunjukkan kerelaan daripada dirinya untuk berbuat hal itu, karena tak ada uangnya ini. Tak ada uangnya. Kalau ada uangnya perkara lain, ini tak ada uangnya. Wa ada muraddi minal akhar. Harus ada hal lafaz yang yushiru birridha, dan Ustaz Zaman tidak perlu cakap. Yang penting dia tidak menolak. Tidak harus cakap qabiltu. Tidak harus dia cakap qabiltu. Jadi Ustaz Zaman, saya wakilkan kepada Anda menjualkan handphone saya. Oke. Semacam itu saja. Atau siap. Macam itu saja. Falau radda wa qala la aqbal aw la af'al batalat wala yustaratu fil qabul huna al fawru walal majlis. Tidak harus langsung, mungkin boleh jadi esok pun saat Abu Zaman. Oke lah, yang kemarin itu saya nak buat saat malam takunil wakalah bijuklin. Berbeza kalau wakalah ini dengan biaya. Saat Zaman, tolong jualkan saya punya handphone, nanti saya beli 500 ringgit. Karena oke, langsung. Sebelum sebelum majlis itu selesai. Fala budda min qabulihi lafdhan wa fawran in kana al-ijab bi sigatil aqd lal amr wa kana amalul wakil marfutan. Itu berbeda lagi urusannya dengan wakalah bijuklin. Intinya, kalau wakalah itu bukan akad komersil, tidak ada uangnya, dia tidak diwajibkan untuk cepat. Tapi kalau akad itu dengan uang, maka diperlukan langsung ketegasan dari Ustaz Zaman untuk menerima akad tersebut. Wa adamu taklik, dan tidak boleh taklik. Taklik itu kayak, oh Ustaz Zaman, kalau 1 minggu lagi Air Asia datang ke Malaysia, saya wakilkan kepada Anda. Wakilnya itu digantungkan dengan datangnya Air Asia. Tak boleh. Harus tak ada hal semacam itu. Wakal bukan, tidak ada kata-kata taklik. Tengok. Falau qala idza jaa Rajab faqad wakaltuka fi baika. Dan nanti di bulan Rajab saya wakilkan kepada Anda untuk menjual handphone saya. Tak boleh macam itu. Karena wakil harus tidak boleh untuk ditaklik. Tidak boleh ditaklik. Taklik itu digantungkan. Lam yasih kasairil uqud lakin yanfudu tasarrufu ba'dal wujudil mu'allaq alaihi lil idni bihi. Akan tetapi ini yang sedikit pelik, tapi ketika bulan Rajab datang, Ustaz Zaman boleh untuk menjual handphone saya walaupun akadnya tak sah. Terus kenapa? Apa faedahnya batal? Faedahnya batal di sini kalau saya cakap Ustaz Zaman, jika datang Rajab tolong jualkan handphone saya dan nanti akan saya beri 500 ringgit. Kata-kata 500 ringgit ini batal. Sof tengok. Wa yanfudu tasarrufuhu ba'da wujudil mu'allaq alaihi lil idni fihi wa faidatul butlan sukutul ju'li al musamma in kana wa wujubi ujratil misl wa fi jawazil iqdam
khilafun. Jadi macam ini. Karena saya mengatakan kepada Ustaz Zaman, jika bulan Rajab nanti Anda saya beri izin untuk menjual handphone saya. Izin kan ada kan? Walaupun itu bukan wakalah, tapi saya sudah mengizinkan. Saya wakilkan kepada Anda untuk menjual handphone saya dengan 500 ringgit. Tapi akad ini tidak sah karena saya menggunakan taklik. Tapi ketika bulan Rajab ini datang, Ustaz Zaman boleh untuk menjual handphone saya. Terus apa faedahnya batil ini? Faedahnya batil ini, saya kan cakap 500 ringgit kan? Ini tak sah. 500 ringgit. 500 ringgit ini akan kembali ke biaya semestinya. Berapa biaya semestinya menjualkan handphone ini? Mungkin kurang daripada 500 ringgit, mungkin lebih daripada 500 ringgit. Jadi yang wajib untuk saya membayar Ustaz Zaman karena kebatalan siro saya bukan 500 ringgit, tapi upah kerja dia berarti. Karena 500 ringgit ini mungkin upahnya lebih sedikit, mungkin lebih banyak. Wallah. Wadah ya Ustaz Khalid. Itu faedatul butlan. Jadi bezakan antara wakalah dan izin, dan bezakan antara wakalah dengan tidak ada biaya dan wakalah dengan ada biaya. Wa fi jawazil iqdam khilafun. Sekarang Ustaz Zaman sudah tahu bahwasanya akad ini tak sah. Boleh tak dia tiba-tiba ambil handphone saya jual, dan dia sudah tahu akad wakalah ini tak sah karena saya menggunakan sigotut taklik. Lah, Ustaz Zaman nak menjual handphone ini, itu namanya ikdam. Apakah Ustaz Zaman boleh ikdam? Khilafun. Ada khilaf di situ. Tapi kalau dia ikdam, kalau dia buat, sah. Tapi perbuatannya apakah haram? Sof tengok. Khilaf. Bezakan antara sah sama haram, Sof ya. Sekarang Ustaz Zaman sudah tahu wakalah ini tak sah. Kenapa dia sudah tahu tak sah, dia tetap nak buat? Oke. Tapi kalau dia tetap degil, dia buat, sah. Bezakan antara perbuatan Ustaz Zaman dan efek yang dia perbuat. Efeknya oke. Apakah perbuatannya oke? Berbeza. Hal itu banyak sekali. Macam ini. Anda tahu ini bukan handphone Anda. Ini bukan handphone Anda. Anda tetap jual. Haram, Yusuf. Macam mana sudah tahu bukan handphone Anda jual? Ternyata ketika Anda jual, saya sudah berikan kepada Anda sebelumnya 2 hari. Handphone ini sudah saya berikan kepada Natasha, dan Natasha lupa handphone ini sudah diberikan ke dia. Dan dalam keadaan lupa, Anda jual handphone ini ke Zaman. Yang mana ketika Anda jual, Anda yakin ini bukan handphone Anda. Dosa tak? Dosa. Sah tak? Sah. Wadah? Karena dosa tak dosa itu Anda kira ini handphone siapa? Sah tak sah itu urusannya apakah di dalam reality ini handphone Anda apa tidak. Dalam reality handphone Anda cuma terlupa saja. Tapi kenapa ketika Anda akad, Anda tahu itu bukan handphone Anda lupa itu bukan handphone Anda, tapi Anda tetap melakukan transaksi itu. Loh, kan maknanya Anda secara sengaja melanggar syariat Allah kan? Walaupun ternyata Anda tidak melanggar, tapi di dalam hati Anda nak melanggar. Itu yang dosa. Macam itu. Sudah tahu akad wakalahnya tak sah, kenapa Anda tetap buat? Ternyata, oh tak apa-apa. Alamak, alhamdulillah. Ternyata tidak apa-apa. Tapi yang 500 tak jadi. Anda kena upah saja. Berapa upahnya? 50 ringgit. 50 ringgit. Bukan 500 ringgit. Wallahu a'lam. Betul. Suratul wakalah, adapun surahnya wakalah, suratul wakalah, an yakula zaidun li amrin wakaltuka fi bai'i dari fayaqulu amrun qabiltu aw yaskut.
Jadi tidak diperlukan untuk qabul. Dia cukup diam saja. Ya, saat zaman wakalatuka fi bai'i dari. Karena syaratnya di dalam wakalah ini penting. Ada murad. Dia tidak menolak. Yang penting tidak ada penolakan, walaupun tak ada qabul. Nanti bila-bila kita ikut minhaj itu, Yang mewakilkan itu boleh tarik balik. boleh. Saat zaman, penat, saya batalkan ini. Boleh. Karena ini bukan akad lazimun minat tarafain. Ini akad jaizun minat tarafain. Ini penting, Suf. Ada murad ini penting. Bila-bila di dalam kitab tinggi dibilang wasighah wa yajibul qabul. Wakila kal wakalah. Macam itu. Ada yang cakap beberapa sighah itu wajib qabul. Pendapat yang lain seperti wakalah. Orang cakap apa seperti wakalah nih? Ada murad. Makna ada murad, tidak ada penolakan. Bukan tidak ada qabul, Suf. Tidak ada penolakan. Yang penting dia tidak menolak, walaupun dia tidak qabul. Karena itu kan, fayaqulu amrun qabiltu. Amreskut. Karena syaratnya ada murad di minal akhir. Wadah. Wallahu a'lam. So, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.